Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arifianto dengan NIM 231030111026. Teknik mesin kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas MKE dengan berjudul menganalisis kompresor sak. Langsung saja. Berjudul analisis kinerja kompresor sak. Untuk latar belakangnya, kompresor merupakan salah satu mesin konversi energi yang banyak digunakan dalam bidang teknik mesin, khususnya untuk menghasilkan udara bertekanan. Udara bertekanan tersebut dimanfaatkan pada berbagai aplikasi, seperti sistem pneumatik, pengisian angin, pengecatan, dan peralatan bengkel. Untuk tujuannya, nomor 1, menghasilkan udara bertekanan untuk menunjang pekerjaan bengkel dan industri ringan. Untuk kedua, menyediakan sumber tenaga pneumatik bagi peralatan seperti pengisi angin, spray gun, dan alat pneumatik ringan. Untuk yang ketiga, mendukung efisiensi kerja dengan menyediakan tekanan udara yang stabil dan mudah digunakan. Yang keempat, menjadi solusi ekonomis dan praktis untuk kebutuhan kompresi udara skala kecil hingga menengah. Dasar teori kompresor. Kompresor merupakan mesin konversi energi yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida gas, khususnya udara. Dengan cara memperkecil volumenya, energi mekanik yang dihasilkan oleh motor penggerak diubah menjadi energi tekanan pada udara melalui proses pemampatan. Berdasarkan prinsip kerjanya, kompresor dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain kompresor torak, reciprocating, kompresor putar, rotari, dan kompresor dinamis. Kompresor torak bekerja dengan gerakan bolak-balik piston di dalam silinder yang menyebabkan udara terhisap dan kemudian dimanfaatkan hingga mencapai tekanan tertentu. Prinsip kerja torak. Kompresor torak bekerja berdasarkan gerakan bolak-balik piston torak di dalam silinder yang digerakkan oleh poros engkol. Proses kerjanya terdiri dari dua langkah utama, yaitu langkah hisap dan langkah tekan. Pada langkah hisap, piston bergerak menjauhi kepala silinder sehingga tekanan di dalam silinder menurun. Akibat perbedaan tekanan tersebut, katup masuk terbuka dan udara dari lingkungan masuk ke dalam silinder. Displacement teoretista. Displacement teoritis adalah volume udara maksimum yang secara teoritis dapat dihisap oleh kompresor dalam satuan waktu, dengan asumsi tanpa kebocoran dan tanpa kerugian. Nilai ini bersifat ideal dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung efisiensi volumetrik. Pada kompresor torak, displacement teoritis dipengaruhi oleh diameter silinder, langkah piston, kecepatan putar, jumlah silinder, dan jenis kerja. Kompresor rumusnya VT4 QDTX kali 5L kali N per Q kali N. Efisiensi isothermal. Efisiensi isothermal merupakan perbandingan antara daya kompresi ideal secara isothermal dengan daya aktual yang digunakan oleh kompresor. Efisiensi ini menunjukkan seberapa dekat proses kompresi nyata terhadap proses kompresi isothermal ideal, yaitu proses pemampatan pada suhu konstan. Berikutnya hasil perhitungan efisiensi isothermal. P1 1 kg per cm kuadrat, Q1 2,4 meter kubik per jam, R 1,68, pin 36,7 kW kg watt. Data kompresor sak. Tipe kompresor torak atau piston single acting, daya motor 1 HP, kurang lebih 0,75 kW, jumlah silinder 2, tekanan kerja maksimum 8 bar, free air delivery kurang lebih 120 liter per menit. Kesimpulan,
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kompresor sak merupakan kompresor torak yang bekerja dengan prinsip pemampatan udara menggunakan gerakan bolak-balik piston. Kompresor ini memiliki displacement teoritis yang lebih besar dibandingkan debit udara aktual, yang menunjukkan adanya kerugian selama proses kompresi. Hasil perhitungan efisiensi volumetrik dan efisiensi isotermal menunjukkan bahwa kinerja kompresor nyata tidak mencapai kondisi ideal. Hal ini disebabkan oleh adanya gesekan mekanis, kebocoran udara pada katup, serta kenaikan temperatur selama proses kompresi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.